Roh Kudus, lihat kedalaman hati kami sore hari ini. Hanya Engkau yang tahu hidup kami, hati kami. Engkau tahu Tuhan. Hanya Engkau tahu Roh Kudus. Hanya Engkau yang tahu Roh Kudus. Bila Tuhan dapat itu tidak berkenan, ampuni kami, basuh dengan darah, sehingga sore kami menjadi layak saat kami berada dalam hadirat. Terkadang kami sendiri pun Tuhan berjalan di dalam daging kami. Kami merasa kami baik-baik saja. Tapi ampuni kami Tuhan. Bila Tuhan dapati sesuatu yang tidak berkenan, kami mau berjalan menurut firman, berjalan menurut kebenaran. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan mau. Kami gak mau sia-siakan Tuhan. Hidup kami mengiring Engkau. Karena kami terus akan mengagumi Engkau. Roh Kudus, ambil alih hidup kami sore hari ini. Roh, jiwa, dan tubuh kami, Kau ambil alih Roh Kudus. Sehingga kami boleh berada layak saat kami berada dalam hadirat-Mu. Dan kami mau merasakan dekapan kasih. Kami rindu memberi yang terbaik buat Engkau. Kau sungguh indah, tiada taranya buat kami Bapa. Ajar kami terus mengagumi betapa Allah kami Allah yang luar biasa. Yesus kami, Yesus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Allah yang begitu baik buat kami, Allah yang begitu dahsyat buat kami. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Ambil alih seluruh kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal sampai selamanya. Kau sungguh luar biasa. Hanya bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Oh sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Katakan, kau sungguh indah, tiada taranya. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada tersalah.
Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang layak disembah, nama Yesus yang layak disembah, nama Yesus yang layak disembah, nama Yesus yang layak disembah. Haleluya, 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 haleluya. Agung dan perkasa Kau Tuhan, agung dan mulia Kau Tuhan, mulia besar dan perkasa Engkau. Yesus, 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 Yesus. Shirabaya, Rabaya, Rabaya, bagimu Tuhan hormat pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Yesus, 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 Yesus. Kami mau Tuhan mengalami pribadi dengan Engkau, menikmati, 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 menikmati indahnya berkat kasih mesra dari Engkau. Yesus, 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 Yesus. Bapakku luar biasa, Bapakku ajaib, Bapakku sangat baik, kasih setia berlimpah, kasih setia berlimpah. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya namamu Yesus, hanya nama 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 Yesus, berkuasa di bumi, berkuasa di surga. Shirabaya, rabaya, 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 shirabaya, rabaya, rabaya, rabaya. Berkuasa Kau Tuhan, berkuasa Kau Tuhan atas hidup. Hirabaya da 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 rabaya segira da 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 rabaya 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 saat umatmu memangku menyembah Engkau Allah yang agung, memenuhi setiap hati yang haus dan lapar akan Engkau. Setiap hati yang haus, setiap hati yang lapar, dipuaskan, dipadukan dengan hadirat Yesus. Shirabaya, rabaya, 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 shirabaya, rabaya, 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 shirabaya, rabaya, 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 shirabaya, rabaya, rabaya, segera, rabaya, rabaya, segera, rabaya, 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 rabaya. Yesus, 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 Yesus. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Kami merasakan sukacita, damai sejahtera di dalam Engkau Tuhan. Tidak ada di tempat yang lain, hanya di dalam Yesus, hanya di dalam nama Yesus, hanya di dalam Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Yesus.
ada sukacita, ada kemenangan, ada pemulihan di dalam nama Yesus. Segala jawaban, kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Yang kami ingini Engkau pun bangga memiliki kami Bapa. Yang kami ingini kami Tuhan, Engkau pun juga bangga dengan memiliki kami. Terus Bapa kasih penuhi kami dengan hadirat seluruh aspek roh, jiwa, dan tubuh kami dipenuhi dengan hadirat, dipenuhi dengan hadirat. Terima kasih. Ambil alih lebih lagi Roh Kudus. Ambil alih Roh Kudus lebih lagi hidup kami. Amin. 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 Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Saja untuk kita bangkit bersama-sama, kita mengatakan hormat bagi Allah. Hormat bagi Allah Bapa, hormat. Amin, amin. Angkat hatimu di hadapan Tuhan pada sore hari ini. Tuhan, hati kami terangkat di hadapan Engkau. Bapa, hati kami terangkat di hadapan Engkau sore hari ini. Sepenuhnya kami mengagumi di dalam Tritunggal, yaitu dalam Yesus. Oh, katakan hormat bagi Allah Bapa. Oh, bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Amin. Hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang
tiranya yang esa, Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami punya Allah yang luar biasa. Yesus, 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 Yesus namanya. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Haleluya. Yes, yes, yes. Sirabaya rabaya sikira rabaya rabaya si. Yes, sirabaya rabaya rabaya sikira rabaya rabaya rabaya. Kami akan selalu memerlukan Engkau Tuhan di setiap langkah hidup kami. Kami gak mau berjalan sendiri, dan kami gak mau berjalan bila Engkau tak bersama dengan kami. Bapa, terima kasih. Sore hari yang indah yang sangat baik, Kau berikan kami waktu Tuhan, untuk kami boleh mengabdi tata kudus. Terima kasih Bapa. Kami mau bersorak-sorai, kami mau bersuka cita bersama-sama saudara Simba untuk memuji dan memuliakan Engkau. Ambil alih Roh Kudus lebih lagi pada ini. Semuanya ke dalam tangan kuasa kami serahkan. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan katakan Amin. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Saya percaya kita tidak pernah lelah ketika kita bekerja buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pujilah. Haleluya. Dan puji. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Amin. Jangan lelah bekerja bersama Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segala. Katakan jangan lelah bekerja. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Amin. Jangan lelah bekerja bersama Tuhan. Amin. Yang selalu mencukupkan atas segalanya. Dia yang meratakan semuanya. Timbulah tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berubah. Amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Saya percaya di sini semua melayani Tuhan. Tapi Tuhan katakan jangan lelah saat kau melayani Tuhan. Bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Amin. Jangan lelah bekerja bersama, ya yang sanggup mencukupi semuanya. Apapun halangannya Tuhan akan meratakan semuanya. Dan berubah, timbulah tanah yang berubah. Amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berubah.
percaya saat kita tidurlah, Tuhan yang menjadi kekuatan dan mazmur kita setiap hari. Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku. Ku mau selalu bersyukur Tuhan. Engkau luar biasa buat kami Tuhan. Amin. Amin. Kau sungguh dahsyat buat kami. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Jagung dombaku dan keselamatanku hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah berharap dan kau tak perlindungan. Ku masa bersyukur sepanjang tahun padamu, takkan pernah berubah hatiku. Yes. Gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Yes Tuhan, kasih setiamu tak pernah beranjak dari hidup kami Bapa. Amin, amin, haleluya. Terpujilah Tuhanlah kekuatan dan mazmur Tuhan. Jagung dombaku dan keselamatanku hanya padamu hatiku percaya. Kaulah berharap dan kau tak berlindung. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, ku mau selalu bersyukur sepanjang tahun padamu, takkan pernah berubah hatiku percaya. Walaupun di bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berhenti. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Yes. Padamu takkan pernah berubah hatiku percaya. Walaupun di bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berhenti dari. Ku mau selalu bersyukur sepanjang tahun padaku, takkan pernah berubah. Yes, hatiku percaya. Walaupun di bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun jemaat saja, ku mau selalu bersyukur. Jemaat corakan doa Tuhan. Selalu bersyukur. Amin. Yes. 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 Amin. Apapun keadaan kalian, Tuhan tidak pernah beranjak dari hidupmu. Kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dari hidup. Kami selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sepanjang tahun padamu, takkan pernah berubah hatiku percaya. Walaupun di bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi. Sekali lagi katakan, kasih setiamu tak pergi dariku. Yes, amin, amin. Yes, kami imani Tuhan. Kasih setiamu tak pernah beranjak dari hidup kami, bahkan selalu baru setiap hari buat kami. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara dalam hadirat Tuhan. Percaya sama Tuhan. Firman-Nya tidak pernah dibatalkan. Perjanjiannya sama umatnya
tidak pernah diingkari. Kita sama-sama belajar dari kehidupan bangsa Israel. Tuhan terus menempati janji dan bangsa Israel. Di padang gurun pun Tuhan memelihara bangsa Israel. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita sampai hari ini, percaya sama Tuhan. Dia selalu ada buat saya dan saudara. Saat kita mengikuti jejak Tuhan, saat kita berada dalam firman Tuhan, percaya Dia selalu ada buat saya dan saudara. Hari ini kami mau siapkan hati kami, Bapak. Ini hidup kami sepenuhnya. Hari ini mungkin kami terkadang seperti padang gurun, tapi kami percaya di sana ada mujizat. Bila saat kami mungkin ada di lembah kegelapan, tapi gadamu dan tongkatmu Tuhan yang terus menghibur kami, yang menghibur kami. Gadamu Tuhan dan tongkatmu yang terus menghibur kami. Bahwa kami Tuhan untuk hidup seperti yang Tuhan mau. Bapa, Engkau sungguh baik. Biar kami boleh belajar. Kami mau belajar Tuhan, hidup tunduk dan taat seperti yang Tuhan mau. Kami percaya Bapa, jejak-Mu Tuhan itu sempurna. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Kami mau serahkan hidup kami seperti yang Tuhan mau. Kami mau serahkan semuanya ke Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tuhan, kami percaya rancangan-Mu yang ada pada kami selalu yang terbaik buat kami, Bapa. Terima kasih. Sekali lagi kataku, sering kali ku tak mengerti, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami. Waktu saya terang Bapak Gembala, ingin agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan
Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu yang besar di dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah kami semakin mengerti kehendak dan rencana Tuhan di dalam kami semua. Dan buat kami sungguh-sungguh memahami segala jalan-jalan-Mu, agar kehidupan kami semakin menyukakan Engkau sehari demi sehari. Kami selalu dapat menyukakan hati Tuhan. Olehnya Tuhan, mari Engkau akan berkuasa atas setiap kami semua. Dan biarlah kami boleh mengikuti segala ajaran, didikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dan waktu ini kami serahkan dalam tangan Tuhan, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang beracara atas kami semua. Berbicaralah, berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan, karena kami haus akan Engkau, kami haus didikan ajaran Tuhan bagi kami semua. Dan buat kami mengerti apa yang Tuhan ajarkan, sampaikan bagi kami. Terima kasih, kuasai roh, jiwa, dan tubuh kami, hikmat Roh Kudus berkuasa bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima firman-Mu. Haleluya, sudah semua yang siap katakan amin. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sesuatu yang sangat luar biasa dan indah Tuhan nyatakan bagi kita semua di kesempatan sore hari ini. Dan itu sebabnya saatnya kita akan sama-sama boleh belajar firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dari Injil Lukas pasal yang ke-11, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama boleh belajar sebuah ayat yang saya percaya sudah cukup familiar untuk kita semua. Tetapi sore hari ini kita akan belajar beberapa hal daripadanya, dan biarlah kita semua boleh melakukannya seperti yang Tuhan inginkan. Lukas pasal 11, mulai ayat yang ke-9 sampai 13 saya akan bacakan untuk kita semua. Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ayat ini dalam Injil Lukas itu dikaitkan dengan hal berdoa. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di bawah judul perikop di Alkitab Bapak Ibu Saudara, itu tertulis juga di dalam Injil Matius secara terpisah, Matius pasal 6 dan Matius pasal 7. Artinya kalau versi Matius, versi penulis Matius, hal berdoa tentang doa Bapa kami dan soal meminta kepada Tuhan ini itu dipisah, karena di antaranya ada ayat yang lain dalam versi Matius, tetapi dalam versi Lukas itu disambung. Yesus mengajarkan tentang doa Bapa kami disambung dengan hal berdoa yang kita baca pada sore hari ini. Nanti ada kaitannya akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara di bagian akhir. Tetapi hari ini kita akan belajar terlebih dahulu tentang apa yang sudah kita baca ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus setelah dia menyampaikan tentang doa Bapa kami itu, kemudian dia menyampaikan soal hal berdoa. Ya, hal berdoa itu dituliskan dalam ayat 9, kalau kamu minta, karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan, carilah maka akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Bapak Ibu Saudara, apa yang Yesus ajarkan adalah berbicara yang pertama mengenai sebuah usaha. Ada sebuah perjuangan yang Yesus sampaikan. Mintalah, carilah, dan ketoklah. Minta itu ada usahanya enggak Bapak Ibu Saudara? Tetap ada, walaupun mungkin tidak terlalu besar usahanya dibandingkan dengan orang mencari. Gitu kan? Minta itu mungkin usahanya tidak sebesar orang mengetok pintu, tetapi tetap ada yang namanya usaha, ada yang namanya perjuangan. Setidak-tidaknya memiliki sebuah permohonan yang disampaikan.
Itu yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita semua. Ada upaya, ada usaha dari segala yang kita perlukan, dari segala yang kita butuhkan, dari segala apapun yang sedang kita hadapi. Yesus mengajarkan, ayo berusaha. Kasih tahu kanan kiri, katakan ayo usaha. Ada upaya Bapak Ibu Saudara, ada usaha yang dilakukan supaya memperoleh apa yang dirindukan di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, hidup ini harus dipenuhi dengan yang namanya perjuangan. Katakan sama-sama, perjuangan. Ini bukan partai loh ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada usaha, ada upaya. Tidak bisa kita kemudian berpangku tangan dan meminta kepada Tuhan, Tuhan berkatilah aku. Sebesar apa usaha yang kita lakukan di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan melihat. Saya selalu mengatakan kepada anak-anak saya, orang pinter itu belum tentu diberkati Tuhan. Tapi orang yang rajin itu pasti diberkati Tuhan. Karena Tuhan lihat usahanya. Yang sepakat katakan amin. Orang mungkin bodoh secara akademik, tetapi berhasil dalam hidupnya mencapai masa depan. Kenapa? Rajin. Tapi orang yang pinter, namun tidak ada usaha, cuma mengandalkan kepintarannya saja, akan mentok sampai di situ. Secara jenjang karir mungkin oke, bisa naik karirnya. Tetapi secara berkehidupan, dia tidak akan survive. Dia tidak akan mampu menghadapi dan menjalani kehidupannya secara tangguh, secara kuat. Kenapa? Dia cuma pinter doang. Usahanya tidak ada Bapak Ibu Saudara. Maka orang pinter dengan orang cerdas buat saya bedakan. Pinter itu akademisnya, IQ-nya bagus, tapi mungkin nggak kreatif gitu kan saudara ya. Tapi cerdas itu nanti akan berhubungan dengan kreativitas. Jadi sekalipun tidak pinter, tapi kalau dia punya usaha, itu jauh lebih diperhitungkan Tuhan daripada orang yang merasa sudah pinter dan kemudian tanpa ada usaha dan upaya. Pernah lihat tidak Bapak Ibu Saudara anak sekolah yang cukup pandai? Dia mungkin tidak terlalu sering memperhatikan guru mengajar. Dan dia mungkin di rumah tidak terlalu sering kita lihat belajar. Tapi nilai akademisnya bagus. Katakanlah mungkin hampir ranking 1 terus, ranking 2, ranking 3, ranking 2, ranking 3. Pandai dia. Walaupun nampak tidak belajar. Atau bahkan memang benar-benar gak belajar di rumah itu. Tapi nilainya senantiasa bagus. Itu pandai. Itu kasih karunia juga sebenarnya. Tapi apakah dia ada upaya, ada usaha, ada perjuangan? Faktanya tidak. Gitu kan? Karena sudah diberi kemampuan oleh Tuhan, kepandaian, tidak perlu belajar, walaupun nilainya akhirnya juga bagus. Tapi untuk mencapai sesuatu di sana, di ujung sana, dia akan kalah dalam perjuangan kehidupan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka dalam hidup ini perlu yang namanya usaha, perjuangan. Tidak bisa tanpa usaha, tanpa perjuangan. Tetapi tetap harus dalam kerangka firman. Perjuangan, usaha yang dikerjakan harus di dalam rel firman. Tidak boleh keluar dari itu. Sebab bila itu keluar dari rel, walaupun perjuangan, walaupun usaha, ya itu akan tetap dipandang bersalah di hadapan Tuhan. Tapi sesungguhnya harus ada usaha, harus ada perjuangan. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat pelan-pelan lagi. Pertama itu minta. Minta itu berarti orang melakukan untuk kita, karena kita minta. Kemudian setelah minta, cari, berarti kita mulai ada keluar. Kita mulai mencari, kita mulai bergerak, kita mulai melangkah. Tidak hanya tunggu orang mengerjakan buat kita, tapi kita mulai bergerak, kita mulai melangkah, kita mulai mengerjakan sesuatu. Dan setelah cari, itu ketok, butuh orang lain untuk bantuin kita. Ketok, butuh rumah orang lain untuk kita minta bantuan dia. Ketok, butuh orang lain yang bisa mensupport kita. Jadi pertama cuma minta,
Itu mungkin saya anggap sebagai ya usaha tapi sedikit, karena orang lain yang mengerjakan buat kita. Anggap saja begitu. Tetapi kemudian berpindah kepada cari, berarti tidak lagi mengharapkan orang lain yang melakukan buat kita. Kita yang kerja, kita yang usaha. Tapi setelah cari, ketok, butuh bantuan orang lain, mengerjakan secara bersama-sama. Saya menyebutnya sebagai tingkat kreativitas. Ada level dalam usaha. Tadi yang pertama kan ada upaya, ada usaha, ada perjuangan. Tapi dalam hal berjuang, dalam hal usaha juga ada tingkatan-tingkatannya, Bapak Ibu Saudara. Dalam usaha, dalam berjuang ada level, ada standar yang bisa dikerjakan, dilakukan oleh seseorang untuk mencapai sesuatu. Maka dari yang tadinya minta kemudian berubah menjadi mencari. Setelah mencari kemudian mengetok. Itu artinya ada tingkat atau daya kreativitas yang dimiliki oleh seseorang. Tidak hanya sekedar meminta-minta terus, atau juga hanya sekedar mencari terus tanpa meminta, tanpa mengetok. Tapi itu ada tingkatan yang Tuhan ajarkan. Minta, cari, ketok. Berarti punya kreativitas, Bapak Ibu Saudara. Kalau minta kurang, cari, usaha. Usaha kurang, lagi cari, ketok pintu, bantuan orang lain. Bekerja bersama-sama. Jadi ada kreativitas yang dimiliki oleh seseorang dalam mengerjakan sesuatu. Maka tadi sudah saya singgung di depan. Pinter mungkin memang sukses, tetapi kesuksesan orang pinter tidak pernah bisa seberhasil, sesukses orang yang kreatif. Kita pernah punya menteri yang sekolahnya saja cuma SD, tapi bisa jadi menteri. Punya usaha yang cukup besar. Kenapa? Kreatif. Cerdas, bisa baca peluang, itu kecerdasan. Tidak hanya secara intelektual kalau kita pemahamannya dalam kekristenan, kecerdasan spiritual itu juga penting, Bapak Ibu Saudara. Orang yang cuma pandai dalam dunia rohani, dia akan jalankan semuanya sesuai dengan yang sudah diatur. Jadi kalau kemudian tidak ada aturan, dia tidak ngerti akan melakukan apa. Gereja yang cuma pinter dalam tanda kutip gitu ya, karena saya pakai istilah yang tadi di awal. Gereja yang pinter cuma bisa mengerjakan apa yang sudah ada saja. Tapi tidak ngerti bagiannya apa yang harus dilakukan. Tidak kreatif, Bapak Ibu Saudara. Maka saya mengajak Bapak Ibu Saudara, ayo jadi gereja yang kreatif. Katakan kanan kiri, katakan jadi gereja yang kreatif. Usaha itu tidak hanya sekedar itu terus, tetapi harus ada upaya-upaya yang lebih. Saya tidak ngomong soal pekerjaan ya Bapak Ibu Saudara, saya tidak ngomong soal mencari kerja, peluang usaha, tidak. Tetapi ini bicara soal spiritual kita. Walaupun itu bisa dipraktekkan dalam dunia usaha, ya. Jual soto nggak laku, cari ide jual apa? Gorengan. Jual gorengan nggak laku, cari ide lagi apa? Tapi itu hanya dimiliki oleh orang yang cerdas. Coba semua yang sepakat taruh tangan kanan di dada, katakan begini. Aku terima sekarang kecerdasan spiritual, kecerdasan mental, kecerdasan akademis di dalam nama Yesus. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penting cerdas. Dalam pelayanan kecerdasan spiritual itu penting. Karena pada akhirnya jadi ngerti, oh iya Tuhan gak suka yang begini, aku harus bagaimana. Oh Tuhan menginginkan yang begini, apa yang disukai Tuhan yang lebih daripada itu. Itu butuh kecerdasan spiritual. Pelayanan kita tidak hanya pelayanan gerejawi yang cuma berhenti sampai di 4 tembok ini, Bapak Ibu Saudara. Sudah berulang kali saya sampaikan. Ada kota yang butuh kita. Ada tubuh Kristus di luar sana yang butuh kita. Ada juga jiwa-jiwa di luar sana yang belum diselamatkan, yang butuh saudara dan saya. Tapi kalau orang tidak punya kecerdasan spiritual, rumangsane. Menurutnya,
Kekristenan itu hanya berbatas pada 4 tembok ini saja dan selesai sampai di situ. Ketika ia ada di sekolah ngapain dia nggak ngerti, ketika ia ada di dunia kerja dia ngapain dia nggak ngerti, ketika ia berada di kotanya mau ngapain juga nggak ngerti. Kenapa? Karena nggak punya kecerdasan spiritual. Padahal kalau kita baca Alkitab, itu Tuhan bekerja, bergerak sesuai dengan caranya dan zamannya. Caranya dan zamannya. Pada zaman kejadian, maksud saya zaman Kain dan, Bapak siapa? Adam dan Hawa, Zaman Adam dan Hawa, hanya 2 manusia. Cara kerja Tuhan berbeda pada saat zaman Nuh. Setelah zaman Nuh, cara kerja Tuhan berbeda setelah zaman Abraham. Setelah zaman Abraham, berbeda cara Tuhan bekerja dengan zamannya Esau dan Yakub. Yang Yakub akhirnya berubah jadi Israel namanya. Cara Tuhan bekerja beda lagi dengan zaman Yesus. Beda lagi bekerja dengan zaman hari ini. Kenapa? Itulah yang kita tahu dari firman. Tuhan itu kreatif. Ada orang berkata, sak kembar-kembarnya manusia, dia pasti punya sidik jari yang berbeda. Sekembar-kembarnya manusia punya sidik jari yang berbeda. Kenapa? Tuhan itu Tuhan yang kreatif. Katakan sama-sama, aku punya Tuhan yang kreatif. Maka Bapak Ibu Saudara, penting pada akhirnya memiliki kecerdasan spiritual. Karena akhirnya dia jadi ngerti. Tidak hanya kekristenannya nggak hanya monoton, kekristenannya nggak hanya datar, kekristenannya tidak hanya dianggap sebagai ya sudahlah tiap minggu bekerja dan selesai. Ketika dia ada di luar gereja, dia tidak ngerti mau ngapain sebagai orang Kristen. Padahal kalau kemudian kita mengerti firman, kamu adalah terang dunia dan kamu adalah garam dunia. Fungsi garam ngapain? Fungsi terang ngapain? Butuh yang namanya kecerdasan spiritual. Apakah garam dan terang hanya berfungsi ketika ada di dalam 4 tembok gedung gereja? Tidak, permasalahannya di situ. Justru garam dan terang harus bisa berfungsi ketika dia di luar 4 tembok gereja ini. Kalau tidak punya kecerdasan spiritual, tidak ngerti harus ngapain di luar sana. Makanya Bapak Ibu Saudara, dari minta, cari, terus ketok. Artinya punya kreativitas, punya ide yang baru. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, ayo sama-sama selain kita, siapapun lah kita ya, selain kita maksud saya kita yang generasi yang sudah lebih dulu, ajarkan kepada generasi yang berikutnya untuk mereka juga kreatif, punya kecerdasan spiritual. Kreativitas itu tidak lahir dari kepandaian, tapi dari kecerdasan. Orang pandai itu saya menyebutnya sebagai kepandaian akademis. Ya itu saja yang dia mengerti dan dia pahami. Tapi kalau cerdas itu dia bisa kreatif. Bisa ngerti, oh peluangnya ada di sini, oh peluangnya ada di sana, oh caranya harus begini, oh caranya harus diubah, harus diganti, dan seterusnya dan sebagainya. Itu namanya kecerdasan spiritual. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya kenapa ya saya tidak mengajak saudara untuk berpikir bahwa kita sudah lebih hebat dari yang lain. Tolong itu dibuang dari setiap kita. Tetapi apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara untuk kita lakukan bersama, garis bawahi, untuk kita lakukan bersama, itu bagian dari yang Tuhan percayakan buat kita. Kenapa kita kerjakan ini, kenapa kita kerjakan itu, kenapa kita harus membangun relasi begini, relasi begitu, kenapa kita harus pergi ke sana, ke situ, dan sebagainya. Itu bagian dari yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai salah satu bentuk kecerdasan spiritual yang Tuhan percayakan kepada kita.
Maka Bapak Ibu Saudara, mari saya ajak untuk yuk sama-sama. Kalau pas ada perintah untuk kita lakukan bersama dari Tuhan, begini dan begitu, ikut di dalamnya. Kenapa? Melatih spiritual kita jadi cerdas. Melatih spiritual kita jadi cerdas. Sehingga kita nggak monoton. Kok kekristenan ngerti ini cuma hari Minggu datang ke gereja selesai. Di luar gereja itu justru peran saudara dan saya, katakan amin. Kalau saya boleh gambarkan Bapak Ibu Saudara, di sini kita menimba, kita minum, kita makan. Atau kalau dalam bahasa yang lain mungkin kita sedang menimba air. Waktu kita keluar, disitulah peran kita. Bagikan, 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 bagikan. Kenapa? Karena kita garam. Berfungsinya tidak di dalam. Garam itu tidak berfungsi di tempat yang asin. Terang juga tidak akan berfungsi secara maksimal di tempat yang sudah ada terangnya. Tapi hadirlah di kegelapan, terang itu akan nampak fungsi dan perannya secara maksimal. Garam itu keluarlah di tempat yang tawar, maka akan nampak dengan jelas fungsi secara maksimal. Maka miliki kecerdasan spiritual supaya ngerti aku ada di mana, harus ngapain, apa yang harus aku lakukan dan kerjakan. Itu yang Tuhan ajarkan kepada saudara dan saya. Minta, cari, ketok. Ada tingkatan-tingkatan yang harus terjadi dalam kecerdasan kita di hadapan Tuhan. Olehnya berkomunitaslah, berkumpullah dengan generasi-generasi yang sudah ada. Pria, kaum pria, bapak-bapak lebih tepatnya mungkin ke sana, tapi pria yang sudah dewasa di luar usianya jogger, silakan bergabung dalam komunitas pria. Agar apa? Kita ngerti tugas tanggung jawab kita. Kita bukan sekedar jemaat yang cuma hadir pada ibadah raya dan selesai. Ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Masuk dalam komunitas itu. Para wanita, hadirlah dalam ibadah WPIS. Supaya ngerti kecerdasan spiritual kita itu jadi berfungsi di situ. Apa yang harus dikerjakan dan dilakukan? Anak-anak muda, berkomunitaslah dalam jogger. Jangan merasa begini dan begitu, itu harus disingkirkan jauh-jauh. Kita tidak bisa merasa bahwa yang penting aku di sini. Nah, itu yang kesalahan yang sering kali terjadi pada orang-orang Kristen di luar sana. Bagi mereka kekristenan itu hanya kegiatan gerejawi saja. Tidak salah, karena kita dipanggil untuk itu, tidak untuk itu. Gereja. Yesus pernah berkata kepada Petrus, engkau Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Waktu seseorang dipanggil untuk jadi Kristen, dipanggil Tuhan untuk menjadi murid Kristus, menjadi pengikut Tuhan, itu bukan untuk sekedar berkumpul dan selesai sebagai sesama orang Kristen. Justru perhatikan ayatnya, alam maut tidak akan menguasai. Justru ketika gereja dikumpulin, itu bahasanya dipanggil untuk keluar ngadepin alam maut. Makanya Yesus juga berkata di ayat lain, aku mengutus, jadi bukan untuk ke dalam. Kekristenan bukan sekedar untuk kumpul sesama orang-orang Kristen doang, tapi untuk keluar. Aku mengutus kamu bagaikan domba ke tengah serigala. Diutusnya keluar. Tapi bagaimana ngerti di luar nanti harus ngapain kalau berhadapan dengan serigala-serigala? Di luar harus ngapain ketika harus ketemu dengan alam maut? Itu kecerdasan spiritual. Maka ketika masuk dalam komunitas, jadi ngerti panggilannya. Waktu keluar, waktu berada di luar, waktu bersama dengan dunia, harus ngapain? Harus melakukan apa? Itu kecerdasan spiritual. Anak-anak bawa ke gereja untuk ikut ibadah sekolah minggu, ibadah anak, supaya mereka jadi biasa, Bapak Ibu Saudara. Anak itu kalau sejak kecil nggak dibiasakan untuk di rumah Tuhan, spiritualnya nggak nangkep.
nggak nyantol istilahnya. Nanti kalau gede jadi susah tuh, Bapak Ibu Saudara ngajarinya. Itu kecerdasan spiritual Bapak Ibu Saudara. Olehnya Bapak Ibu Saudara, ayo sungguh-sungguh kita bisa mengerti ini. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, ayat 11 saya baca ulang ya. Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan, atau jika ia meminta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ayat 10 saya baca ulang juga. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ada kepastian janji yang digenapi. Ada kepastian janji yang digenapi. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari sini kita kemudian belajar bahwa aku punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia yang menjanjikan kalau kamu minta pasti dapat. Kalau kamu nyari pasti ketemu. Kalau kamu ngetuk pintu pasti dibukakan bagimu. Karena contohnya tadi, nggak ada kok. Kalau ada anak yang minta roti itu dikasih ular itu nggak ada. Kalau ada anak yang minta telur terus bapaknya ngasih kalajengking, itu nggak mungkin. Kan gitu tadi bilangnya firman. Nah apalagi Bapakmu yang di surga. Dia pasti ngasih. Dia pasti ngasih. Jadi di sini kemudian kaitannya dengan apa yang kita sudah pelajari di awal adalah bahwa apapun yang kita perlukan demi mencapai yang namanya usaha, demi mencapai yang namanya kreativitas atau kecerdasan spiritual, tinggal kita meminta kepada Bapa di surga. Tinggal kita minta kepada Bapa di surga. Perhatikan ayatnya paling terakhir tadi, ayat 13. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Tuhan sedang bicara soal spiritual. Tuhan sedang bicara soal rohani di sini. Tuhan sedang bicara mengenai hal-hal yang bersifat di dalam, bukan yang nampak di luar. Itu Tuhan sedang sampaikan. Yang artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa sesungguhnya apa yang Tuhan sampaikan soal minta, soal nyari, soal ngetuk pintu, itu sesungguhnya berhubungan dengan kehidupan spiritual kita sebagai orang percaya. Dan apa yang diminta itu pasti akan diberikan. Itu garansi, itu janji Tuhan kepada setiap anak-anaknya. Yang artinya itu akan membawa kita semakin ngerti bahwa oh hari ini aku punya Tuhan yang akan memberikan. Kalau aku butuh kecerdasan secara spiritual, Tuhan pasti memberikan kepada kita. Artinya Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Katakan amin. Tuhan yang selalu ada buat kita. Cuma kadang-kadang proses waktu nyari sampai ketemu, sampai mendapat, itu kan jangka waktunya yang kita tidak tahu. Alkitab tidak menulis kapan itu. Ya kan? Tapi pasti mendapatkan. Waktu minta, kapan menerimanya? Enggak tahu. Tapi pasti menerima. Katakan pasti menerima. Waktu ngetok pintu, kapan dibukainnya? Enggak tahu. Tapi pasti dibukakan. Ini melatih kita untuk kita setia. Melatih kita untuk terus percaya, terus berharap kepada Tuhan. Saya akan kaitkan dengan tema kita tahun ini. Dan tema yang kemarin sedang berjalan tentang Roh Kudus. Sudah jelas tadi ayatnya bicara, apalagi buat mereka yang minta Roh Kudus, pasti akan dikasihkan. Bicara tentang tahun kelimpahan, itu sesuatu yang mungkin sedang kita minta. Itu sesuatu yang sedang kita cari. Itu sesuatu yang sedang berada di balik pintu yang pintunya sedang kita ketok. Percayalah, pasti akan mendapatkannya. Katakan amin. Cuma memang kapan, tidak ngerti.
Masing-masing orang kan punya waktunya sendiri-sendiri. Tapi percayalah, kasih tahu kanan kiri, katakan percayalah, itu pasti terjadi. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, sama-sama mari kita akan yakini firman Tuhan ini. Nah, tadi sudah saya singgung di awal bahwa ayat ini berhubungan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, dan seterusnya. Itu tidak perlu kita baca. Tapi bagian itu, bagian dari doa Bapa kami ada yang cukup menarik untuk kita pahami. Ayat yang keempat kita lihat dari pasal 11 Injil Lukas. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni, aku mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kamu. Jadi apa yang kita cari, apa yang kita minta, apa yang kita ketok akan kita alami itu berhubungan dengan ampunilah kami, sebab kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kamu. Kalau saya pakai istilah lain, bicara soal pembersihan hati. Katakan sama-sama, pembersihan hati. Waktu kita minta, kita cari, kita ketok, itu terjadi, itu kalau hubungannya dengan hati kita sudah beres di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jadi itu kaitannya dengan kondisi hati. Waktu kita minta, kita dapat, kita menerima. Waktu kita cari, kita mendapat. Waktu kita ketuk pintu, pintu pasti dibukain. Itu jika kondisi hati kita telah bersih. Saya tidak mengerti bagaimana kondisi setiap hati kita. Tapi maafkan Bapak Ibu Saudara, ini hanya pengalaman saya saja ya. Saya sharekan kepada Bapak Ibu Saudara supaya kita ngerti semua aja. Jika kita masih mudah marah karena orang menyinggung diri kita, atau kita masih mudah iri kepada kesuksesan dalam tanda kutip orang lain, karena yang saya bilang sukses itu tidak berarti kaya gitu kan. Oh dia minta begini, Tuhan kasih, kok aku sudah minta yang kaya itu kok nggak dikasih. Nah ada semacam iri hati gitu ya saudara ya. Walaupun iri hatinya tidak membawa dia benci pada orang itu, tetapi ada rasa itu sempat dilontarkan mungkin juga dalam doanya kepada Tuhan. Tuhan, dia kayak gitu loh hidupnya. Dia minta kayak gitu kok Tuhan kasih. Lah aku udah bertahun-tahun loh minta seperti itu kok nggak didapat. Kok Tuhan nggak ngasih? Itu iri namanya Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika masih ada perasaan itu atau hal seperti itu terjadi dalam hidupnya, itu artinya dia juga belum beres dengan dirinya. Belum beres dengan dirinya. Maka itu akan menyebabkan hatinya tetap kotor. Dan itu yang akan membuat waktu minta mungkin enggak dikasih. Waktu nyari mungkin enggak dapat. Waktu ngetok mungkin pintu enggak dibukain. Karena Tuhan ngomong ini, ngomong soal minta, cari dan ketok, itu setelah Tuhan ngajarin ampunilah kami, karena kami pun sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Pemberesan hati, pembersihan hati itu menjadi sangat-sangat penting Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Olehnya setiap kita, mari kita ini tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih dalam segala hal dibandingkan dengan orang. Tidak ada yang lebih dalam segala hal dibandingkan dengan orang lain. Semua kita punya kelemahannya masing-masing di hadapan Tuhan, termasuk saya. Punya kelemahan, punya kekurangan. Tapi selama kita mau belajar sama-sama, kita akan bisa mencapai kesempurnaan juga sama-sama. Katakan amin. Kita kan sedang memperbaiki diri, upaya usaha memperbaiki diri. Maka Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini
cara-cara yang tidak bagus, cara-cara yang curang, cara-cara yang tadi itu saya ngobrol dengan beberapa gembala. Ditemukan beberapa kasus gitu ya. Ya kita cuma saling cerita aja, menemukan kasus ini, kasus itu terjadi di tempat pelayanan kita masing-masing gitu kan. Lalu yang saya sampaikan adalah kesimpulan dari pembicaraan itu. Terkadang, mohon maaf ya Bapak Ibu Saudara, ini hanya sebagai bahan cambukan buat kita semua. Kenapa kadang-kadang kalau kita punya usaha jasa kok gak laris gitu ya. Kadang kalau menggunakan jasa yang anak Tuhan malah hasilnya tidak maksimal. Hasilnya itu tidak seperti yang diharapkan. Makanya kemudian orang jadi pilih tempat lain yang bukan anak Tuhan. Karena yang bukan anak Tuhan terkadang hasilnya justru lebih baik, lebih maksimal. Kualitasnya lebih terjaga yang bukan anak Tuhan. Atau secara harga di luar justru lebih murah dibandingkan yang sesama anak Tuhan. Itu yang kemudian dibicarakan. Nah, artinya apa? Ini ada sesuatu yang masih belum beres sebenarnya dalam dirinya. Makanya dia tidak bisa berpikir ini pelayanan. Dia tidak bisa berpikir cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Padahal mereka berlomba-lomba kalau hari Jumat ada Jumat berkah gitu kan saudara. Nah orang Kristen boro-boro ngasih korting malah harganya lebih mahal. Ini hanya sebagai cambukan buat kita semua, termasuk saya. Kadang-kadang bahkan untuk pekerjaan Tuhan, seseorang masih berpikir bagaimana bisa mengeruk keuntungan sebesar-besarnya untuk pekerjaan Tuhan. Pada saat kita sharing ngobrol-ngobrol, nah iya, kadang-kadang anak Tuhan justru begitu. Kalau buat Tuhan, Pak, gereja pesen ini ya, Bu, gereja pesen ini ya, berbulan-bulan tidak jadi-jadi. Orang yang pesan setelah gereja pesan, dalam sebulan sudah selesai. Mungkin dikasih murah, mungkin dikasih gratis, tapi lama. Ini bicara soal hati yang bersih. Kalau hatinya beres, gak akan mungkin seperti itu. Kasih tahu kanan kiri, katakan, kamu gak begitu. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara mesti ngerti. Nah itu bagian dari sikap hati sebenarnya. Bagaimana untuk Tuhan, bagaimana untuk yang lain. Tapi ya gimana ya, namanya juga usaha ya Bapak Ibu Saudara. Orang pasti punya alasan, punya dalih juga untuk bisa mungkin membenarkan cara-caranya. Tapi sesungguhnya maaf bicara, dalam bahasa saya dan kacamata saya sebagai hamba Tuhan yang sudah belajar firman Tuhan, tetap salah apapun alasannya. Buat Tuhan harus yang terbaik, istimewa. Katakan amin. Buat Tuhan harus yang terbaik dan istimewa. Tapi kadang-kadang yang lain karena duitnya sudah ada duluan jadi lebih dulu. Tapi yang buat gereja tunggu ya Pak, masih repot ngerjakan yang lain. Padahal yang lain pesanannya, loh kalau mau kerja profesional, pesanan di awal jadi awal, pesanan kedua jadi nomor 2, pesanan ketiga jadi yang nomor 3. Itu profesional. Tapi begitu kata orang, tolong ya, dicepetin ya, tak bayar lebih. Jadi cepat Bapak Ibu Saudara. Bener dah. Nah ini kalau bicara hati sudah tidak bisa, sudah tidak beres. Wah iya Pak, nggak enak sana-sana, saudara sudah ngasih DP ke saya. Gereja kan belum ngasih DP. Tapi kalau bicara ini buat Tuhan, tidak bisa begitu Bapak Ibu Saudara. Nah saya sampaikan supaya kita ngerti saudara-saudara yang jemaat yang memiliki usaha jasa atau usaha yang berhubungan dengan yang disajikan atau dijual dalam tanda kutip kepada orang lain. Begitulah caranya mengerjakan hidup ini. Supaya hati kita jadi bersih. Katakan sama-sama, hatiku bersih. Katakan lagi, hatiku beres. Beres kabeh. Ya,
Serius. Sangat itu. Itu sangat. Ada beberapa pergerakan itu diajarkan. Kalau ada temenmu bawa dagangan, jangan ditawar. Tapi orang yang hatinya nggak bersih, mumpung nggak ditawar, harganya dinaikkan. Itu berarti hatinya nggak bersih, Bapak Ibu Saudara. Nah, soal minta, cari, ketok, Tuhan menghubungkannya dengan doa Bapa kami, yang salah satunya itu berhubungan dengan pemberesan hati. Olehnya, ayo Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita percayai bahwa Tuhan kita luar biasa. Tapi keluar biasaan Tuhan tidak serta-merta begitu saja bisa kita nikmati dan alami dengan bebas. Ada hal-hal yang harus kita mengerti dan kita pahami. Tahun kelimpahan akan benar-benar bisa kita nikmati, terjadi, kita rasakan jika hati kita juga bersih, hati kita juga beres di hadapan Tuhan. Olehnya saya mengajak kepada kita semua, mari beresin hati kita, beresin hidup kita Bapak Ibu Saudara, supaya saat kita minta, kita menerima, saat kita mencari, kita mendapat, saat kita mengetuk pintu, maka pintu akan dibukakan buat kita semua. Mari kita datang pada Tuhan. Sama-sama bawa hati kita kepada Tuhan. Mari terbuka dan jujur di hadapan Tuhan. Di bagian mana, dalam hal apa kita mungkin masih belum bersih, sehingga apa yang dijanjikan Tuhan soal minta, cari, dan ketok itu belum benar-benar kita bisa nikmati secara utuh dalam kehidupan kita. Atau setidaknya sekiranya mungkin kita memang juga tidak bisa melihat atau belum bisa menemukan hal apa yang masih belum bersih di hadapan Tuhan. Tetapi jika kita sadar, aku mungkin masih ada kekurangan, aku meyakini diriku masih ada banyak hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka biarlah sore hari ini izinkan Tuhan yang membersihkan hati kita, membersihkan kehidupan kita. Intinya jangan pernah kita merasa lebih baik daripada orang lain. Jangan pernah kita merasa lebih hebat dari orang lain. Janganlah kita merasa aku lebih bisa daripada yang lain. Kerjakan saja bagian kita secara maksimal di hadapan Tuhan, agar kita benar-benar memiliki hati yang bersih di hadapan Tuhan. Jangan merasa aku harus memerintah orang lain seperti yang aku inginkan. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tapi biarlah masing-masing kita saling melayani. Aku yang melayani dia, bukan aku minta dia yang melayani aku. Itu cara kita menjaga hati kita supaya tetap bersih di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan yang ada padaku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Mari katakan Bapa sungguh besar. Sungguh
satu kuasa, mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan tidak Kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan hidup kita ini masih dalam misteri yang cukup besar. Kita tidak akan pernah mengerti kapan itu berakhir. Kita tidak akan pernah mengerti kapan itu akan berhenti. Satu hal yang kita harus percayai, Bapa kita adalah Bapa yang baik, yang waktu kita minta roti tidak akan pernah ngasih ular, yang waktu kita minta telur Dia tidak akan ngasih kalajengking. Tuhan kita adalah Bapa yang baik, yang sangat-sangat mengerti segala situasi dan kondisi keadaan hati kita. Oleh sebab itu, teruslah percaya, teruslah berharap, datang padanya dengan kesungguhan hati, sambil terus merendahkan hati dan diri kita. Minta dijagai hati kita oleh Tuhan, supaya kita tetap bersih hatinya di hadapan Tuhan. Hati kita tetap murni di hadapan Tuhan. Hati kita tetap tulus di hadapan Tuhan. Sehingga waktu kita minta, kita akan menerima. Waktu kita mencari, kita akan mendapat. Dan waktu kita mengetuk pintu, pintu akan dibukakan buat kita. Mari setiap kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, angkat hatimu akan suaramu dan nyatakan sambil bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan tidak Kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan tidak Kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Mari lebih sungguh katakan, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya,
Mari setiap kita yang mengasihi Tuhan, taruh tangan kanan kita di dada. Dengan ini ya Tuhan, hamba berdoa kepadamu melalui setiap tangan-tangan yang tertumpang di atas setiap dada masing-masing. Hamba berdoa kiranya Tuhan mengimpartasikan kepada setiap kami semua sebuah sikap hati yang bersih di hadapan Tuhan. Dan olehnya Tuhan berbicara kepada setiap kami semua dengan caranya, dengan cara Tuhan sendiri Engkau berbicara. Engkau berbicara kepada setiap kami agar kami benar-benar dapat membereskannya di hadapan Tuhan. Kami bersih di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan olehnya kuasa-Mu bekerja hari ini. Kuasa-Mu bekerja hari ini. Apapun yang anak-anak-Mu minta kepadamu, mereka pasti menerima. Apapun yang mereka cari di hadapan Tuhan, mereka dapetin. Apapun yang mereka ketok hari ini di hadapan Tuhan, pintu itu akan dibukakan bagi mereka. Hari ini hamba berdoa, kirimkan mujizat itu, kirimkan keajaiban itu, kirimkan hal-hal yang supranatural itu kepada mereka, terjadi dalam hidup mereka demi nama Yesus, sehingga mereka boleh melihat Bapa yang baik, benar-benar memberikan apa yang sudah mereka mintakan kepadamu ya Tuhan. Buat kami bisa melihat dan merasakan bahwa Engkau adalah Bapa yang baik. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami akan tetap berkata, Engkau Bapakku yang baik, Engkau Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman. Dan kiranya Tuhan akan meteraikan di setiap hati kami. Dan firman itu akan terus membawa kami semakin hari semakin bertumbuh, berbuah baik dan lebat di hadapan Tuhan. Dan melalui hidup kami banyak orang diberkati, banyak orang dibawa kepada Kristus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua ini berkati, katakan amin.